Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat semuanya di sana dan tetap bersemangat. Ya, oke. Kita bareng-bareng belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Ada beberapa sistem hukum di Indonesia ya. Ini saya nggak terlalu menjelaskan. Nah, ini kita lihat sistem hukum di Indonesia itu ada pengertian hukum, tujuan, kaidah dan ciri, penggolan hukum dan sumber hukum. Nah, kita lihat langsung ya di definisi sistem hukum menurut para ahli di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, ini sistem hukum menurut para ahli di seluruh dunia ya. Ada berapa? Ada menurut Immanuel Kant, J.S. Monker dan S.M. Amin. Nah, bisa dilihat ada beberapa. Nah, keseluruhan syarat-syarat di mana seorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dengan menyesuaikan diri dengan kehendak bebas lainnya menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oke. Maksudnya seperti apa? Jadi, ini adalah kehendak bebas. Seseorang itu pengen bebas, tetapi harus ada peraturan hukum gitu menurut Immanuel Kant. Yang kedua, C.S. Monker itu hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Ini titik beratnya adalah memaksa. Yang kedua adalah menentukan tingkah laku manusia dan lingkungannya. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. 3. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah menurut hukum sebagai kumpulan peraturan terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dan pergaulan hidup manusia sehingga keamanan dan ketertiban itu terpelihara. Ya, dari ketiga ini bisa kita rangkum ya. Yang sangat bagus itu adalah ini menurut Monker dan S. Amin itu bisa digabungkan, yaitu bahwa hukum itu ada bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh badan resmi, terdiri dari peraturan-peraturan hidup itu ya. Terus terdiri dari sanksi, ini ada tambahan di sini ya, menurut S. Amin ada sanksi dan norma hukum. Itu pengertian hukum ya. Berbeda lagi. Jadi hukum dengan norma-norma yang lain tuh sangat berbeda. Apa perbedaannya? Kalau norma, kita mengenal norma kesopanan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Nah, kalau norma kesopanan, norma adat itu hanya berlaku di daerah tertentu dan itu tidak tertulis. Kalau hukum itu bersifat tertulis dan sanksinya tidak tegas gitu ya. Kalau hukum itu sanksinya tegas dan itu berlaku di seluruh wilayah gitu, umum gitu. Oke. Kalau agama berbeda lagi, sanksinya itu nanti di akhirat ya. Walaupun norma hukum dan norma agama itu saling bersinergi, saling bekerja sama ya. Kalau hukum itu sanksinya bisa langsung di dunia, kalau agama itu di akhirat kelak. Tapi semuanya saling bersinergi, namanya semuanya adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa berikan komentar di kolom diskusi ya, kolom forum begitu. Nah, selanjutnya ini tadi saya tidak akan ulas. Nah, sistem hukum di Indonesia itu ada 3 campuran ternyata. Ada 3 campuran ternyata ya. Adalah hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Nah, hukum Eropa, kenapa ada hukum Eropa? Karena apa? Karena di Indonesia itu dulu sebelum Indonesia merdeka banyak penjajah di Indonesia, ada Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, itu membentuk hukum ya yang diberlakukan di masyarakat. Nah, ya sisa-sisa kolonialisme itu masih ada sampai sekarang, yaitu tinggalannya undang-undang mereka yaitu KUHP. Nah, makanya banyak KUHP yang kurang sesuai dengan norma kehidupan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat kita.
makanya masih banyak perubahan, akan direvisi ya, seperti itu. Nah, yang norma hukum agama itu sangat berperan penting ya, karena di Indonesia itu sebagai contoh adalah hukum pernikahan. Nah, itu diatur di Indonesia, beda kalau di negara barat itu tidak mengatur, makanya hukum pernikahan itu tidak diatur di dalam hukum agama gitu. Terus yang ketiga itu adalah hukum adat. Hukum adat itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia ya, berbeda-beda. Makanya hukum adat di Jawa, hukum adat di Bali itu sangat berbeda. Nah, tetapi semua akan diakui oleh negara juga, berlaku, dan itu diamalkan ya, dijalankan oleh masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah kita selanjutnya ini. Nah, perhatikan gambar sebagai berikut ini. Ada pengendara lalu lintas di sini ya. Terus ada pelang di sini. Nah, menurut kalian mana yang kurang tepat dari gambar berikut ini? Nah, nanti kalian bisa berikan kolom di komentar. Kalian lihat dulu. Ya, sudah. Nah, ini sistem hukum ini tadi ringkasan seperti ini. Ada unsurnya, ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bergaul di masyarakat. Peraturan ini diadakan badan hukum yang resmi tadi kan saya sudah sebutkan. Peraturan itu bersifat memaksa, ada sanksinya terhadap pelanggaran yang tegas. Ini adalah unsur hukum ya, yang cirinya adalah ada perintah dan larangan ya, ada perintah dan larangan. Yang kedua adalah perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang gitu ya. Terus kaidah berisi perintah, larangan, berisi perkenaan gitu ya. Terus selanjutnya ada sifatnya tuh mengatur dan maksa. Terus tujuannya ini tadi menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau tidak ada aturan, kita hidup tidak teratur ya, seperti di kelas kita itu kalau tidak ada peraturan sekolah, tidak ada peraturan tata tertib di kelas, makanya buang sampah sembarangan. Nah, lama-lama itu kan akan mengganggu yang lain. Terus teriak-teriak tidak sopan. Nah, itu juga akan mengganggu orang lain, karena kehidupan itu kehidupan bersama seperti itu ya. Ya, tidak izin langsung pergi meninggalkan kelas. Nah, itu kan sebenarnya udah melanggar peraturan hukum ya. Peraturan hukum di sekolah. Nah, itu nanti akan mengganggu yang lain juga ya. Dan mungkin di kelas terlalu ramai sendiri. Nah, itu akan mengganggu yang lain. Padahal yang lain ingin belajar, berkonsentrasi seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Nah, bisa kalian tanya, bisa di kolom komentar ini ya. Terus yang terakhir, terakhir ini nanti ada beberapa tadi kalian berikan tanggapan gambar ya. Ada video nanti saya berikan di slide selanjutnya, jadi kalian bisa tanggapi seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.